Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di David Bayu. Tuh. Jeng 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 jeng. Gue jeng 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 sendiri ngapain? Oke. Malam hari ini saya nggak menyebutkan dulu namanya. Saya ingin mengutarakan pendapat saya dulu terhadap personal yang akan ada hadir malam hari ini. Malam, sore, pagi, dan kapanpun Anda berada. Jadi, nama bandnya dulu sebutin. Boleh ya. Nama bandnya yang gue tahu itu sebelumnya nggak tahu justru gue. Kalau nama bandnya yang sekarang adalah Speakers, pakai S nggak ya? Speakers First. Ya, Speakers First itu sebenarnya lumayan satu era sama Naif duluan, tapi kemudian era tahun 2000-an apa 2000-an kayaknya Speakers First, tapi yang sekarang ada vokalisnya itu bukan yang dulu lagi gitu. Jadi saya akan mengangkat seseorang yang vokalisnya Speakers First sebenarnya gitu. Dan saya nggak akan ngangkat lebih banyak tentang Speakers First-nya atau gimana, tapi ini lebih personal si orang ini gitu. Dan my first impression, pertama kali ketemu sama nih bocah tengil ini, gue nggak tahu kapan ya. Gue ingetnya Union Well dulu di Bandung tuh sering bikin event, itu ada kayak riding kayak Gentleman's Ride, terus bikin kayak riding apalah banyak gitu, bikin momen-momen nongkrong, suka jadi meeting point-nya tuh di Union Well Jalan Progo Bandung. Dan ini ada bocah yang fashionnya pol-polan banget nih, gue ngeliatin, halo, gue cuma say hi doang, gue nggak kenal banget, tapi ini anak so asiknya banget, luar biasa so asiknya gitu ya. Gue nggak kenal, tapi selalu ada nih mukanya, kenapa ada mulu nih anak, ya siapa sih nih? Sampai pada akhirnya, entah momen gimana, akhirnya kita kenalan tuh yang dia bilang, dia vokalis Speaker First. Lu vokalis Speaker First? Soalnya gue belum kenal banget sama vokalis Speaker First yang terakhir ini. Gue ingat yang dulu, kalau nggak salah nama vokalisnya itu Reda. Hujan kali Reda. Ya, itu nama. Iya. Itu nama vokalisnya dulu Reda. Dan tadi balik ke cerita perkenalan dia di Union Pogo ya. Wah, gue liat, fashion lu keren, sepatu lu keren juga. Pokoknya gue ngomongin fashion sama tuh anak yang ternyata dia adalah vokalis Speaker First, dan dia sudah hadir malam hari ini di sini. Brother and sisters, kawan-kawan terkasih, Atir Speaker First. Thank you. Panjang amat kenalin ya. Iya, gue kayak nunggu gitu. Aduh. Tir, nama aslinya Atir adalah Mahathir Al-Khatiri. Mahathir Al-Khatiri. Speaker First. Nggak ada Speaker First. Nggak ada. Dan Atir bokap Ternate ya. Bokap Arab K. Arab Ternate. Iya, Arab Maluku. Arab Maluku terus. Dan nyokap asli Bandung. Asli Bandung. Nyokap gua actually Tasik fit. Jadi asik gua. Arab Tasik. Wow. Ya, so asik memang Arab Tasik. Ya, benar banget. Tadi bener nggak itu pertama gua ketemu lu itu di situ? Sebenarnya nggak tahu. Kalau gue ingetnya di situ, Tir. Gua sih inget ketemu lu, kita pernah main bareng sih, si Naif sama Speaker First. Ya benar, era 2000-an. Udah lu tuh? Udah gue. Cuman gue inget banget pertama lu ketemu gue, terus gue bilang kayak, gue vokalis Speaker First. Terus gue bilang, enggak, yang dulu gondrong. Itu gue juga. Waktu ketemu gue kan pendek. Iya. Iya, terus gue kayak hilang 20 kiloan waktu itu. Terus, waktu ketemu lu. Maksudnya lu hilang sejauh 20 km gitu atau gimana? Berat badan hilang. Terus dia kayak, dulu bukan lu deh, kayak rambut itu gue juga, cuman kayak rambutnya pendek. Iya kan, maksudnya agak ngobrol kenalan lagi tuh pas lu datang. DGR apa sih waktu itu? Kayaknya waktu itu kita DGR sih. Yeah. Gatheringnya DGR yang pertama sih. Iya, gua ngomongin fashion kan. Iya, kita ngomongin fashion. Lu udah fashion banget lah. Intinya gua, wah keren sepatu lu. Iya, bridgingnya gitu. lewat Iyo, Pure Saturday. Iya, Iyo yang ngeset
bareng lah waktu itu kita ajakan DGR kan. Karena Doi tahu gue suka motoran, terus dia cerita ada lu, Union Well, ada Idoi dan teman-teman yang lain ada di situ, ya akhirnya kita ketemu hari itu tuh momennya. Terus ya udah sama first impression ya siapa yang nggak tahu David kan ya. Terus kayak ya kita ngomongin fashion kan waktu itu dari head to toe kita omongin, terus kayak kebenaran kayaknya yang lu suka gue pasti suka juga, yang gue suka lu suka juga, jadi kayak langsung nyambung gitu. Kayak gitu sih momennya sih itu awal. Itu momen awal gitu. momen awal kita ngobrol, beneran ngobrol ya, bukan say hi aja, ya benar. Dan lama-kelamaan lu sering nongkrong juga ke Union Well, Yeah. ada gua juga sama Yudi, partner gua. Yeah. Dan lumayan akhirnya kita jadi sering deket sampai pada waktu 2-3 tahun, berapa tahun lalu ya? 3 tahun ya, 2017 ya. 2017. Iya, iya. Kita Union Well bikin acara namanya Union Ride. Iya, iya. Itu yang keberapa ya? Yang waktu itu tahun sebelumnya pernah juga, tapi tahun berikutnya gue ngajak Atir untuk, Tir, kita riding bareng yuk ke Amerika. Ya, Anjing, udah kagak riding ke Tasik atau ke Pangandaran. Langsung Amerika aja. Ridingnya, mana ya? California, asik. Padahal capek. Jadi gue langsung ngajak Atir, dan Atir available waktu itu, kita berangkat bareng, kita riding motoran di start di LA ya, Ya, dari LA Los Angeles sampai Vegas, Nevada, ke Grand Canyon, ya. pokoknya total End kita up di Venice Beach. ya, riding sekitar 2.000 miles Ya, lebih, ya, 2.500 miles, Ya. berarti lebih dari hampir 3.000 kiloan ya. 3.000 lebih ya. Naik motor, Naik motor. anjing sama Atir. Akhirnya di situ ya udahlah, kita udah Oh, boleh ngomong anjing nih? enggak. Anjing. Enggak boleh. Gua doang yang boleh. Gua Boleh nungguin anjing. dari tadi. Ya pokoknya itu momen anjing kita ya. Ya, anjing momen fit. Dan ya kedekatan gua sama Atir mulai terjalin lebih intens semenjak riding situ. Gua tahu Atir aslinya begitu, anjing-anjingnya oh begini nih bocah. Emang begitu lo riding sebenarnya ter-enhance gitu. Ya. Lu yang sebenarnya lu tuh ajaklah teman lu untuk riding ataupun jalan jauh bersama-sama. Nah, itulah ketahuan asli seseorang itu dari situ. Bukan begitu? Bener, Bung Sulhan. Iya, dia Ya, tapi no judgment. No Karena judgment. setiap orang ya itu aslinya. Betul. Atir begini. Karakternya begitu. Ngepet bangetnya, gue juga nih ada aja nih bocah udah siap pada riding, kunci motornya hilang lah, udah kan namanya kalau udah mau riding kan setup gear kan udah mana di Yoi. Nevada panas gitu, udah wah siap, udah ganteng gitu. Kunci gue di mana anjing? Kunci motor. Ini udah mau jalan bangsat. Gue gitu misalnya ya itu kejadian Ngehe. Iya, tapi iya. sebenarnya seru banget. Seru banget Fit. Ya itu udah ya, itu Personal banget ya. udah ya. Ini sekarang kita ngobrolin tentang lo Yap. personal. Gitu. Oke. Jadi di sini emang ngobrolin lebih personal Oke. lo. Misalnya apa ya? Lo tadi pernah cerita, lo waktu itu nggak cerita ke gue kenapa ternyata lo pernah kena panggulnya. Iya, tulang panggul gua lepas terus sekitar 13 sentian lah. Gara-gara apa? Gua manjat tebing, terus Rock jatuh. climbing. Rock climbing, terus jatuh. Heeh. Terus Berapa meter kira? wah, itu berapa meter ya? Tahun-tahun Itu 5 tahunan lah. yang lalu? Yang 5 tahun yang Baru lalu. dong, maksudnya belum Makanya. lama-lama amat. Makanya Ada jatuh. lebih dari 2 meter ada? Oh, lebih Fit, sekitar 20 meteran malah. Wah anjing. Jadi jatuh. Jatuhnya gimana lu? Jadi jatuh, tali gua ngegantung terakhir. Itu yang bikin pinggang gua krak. Jadi nggak ke tanah. Aduh. Nggak ngegantung gitu Fit. Nah, itu yang bikin panggul gua Copot. copot. Panggul lu copot. Iya, jadi kesalahan gua saat itu harusnya di gips panggul tuh kan susah makanya Fit. Sekitar 2 bulan. Jadi karena udah dibalikin, gua pikir itu akan kembali normal seperti biasa. Ternyata di posisi tertentu dia suka lepas. Dan ya waktu momennya shit sih, kayak semi tubuh lu ke bawah tuh lumpuh, pinggang ke bawah. Jadi itu yang bikin gua parno sih. Terus akhirnya terapi, nggak boleh olahraga berat. Terus akhirnya terapi selama 2-3 tahun.
agak enakan, terus gua doyan yang lain, motor, terus kayak paragliding, kambuh lagi. Gue baru tahu lo ternyata lo rock climber. Sebenarnya nggak disebut rock climber sih, casual aja. Kayak teman-teman gue yang rock climber asli. Jadi kayak oke, kita mau jalan yuk. Ya kita jalan aja. Cool. Sama kayak paragliding gue nggak. Tapi lu udah biasa kan sebenarnya? Udah biasa, cuman kalau dibilang bukan first climber yang kejadian bukan itu. first climber, itu shit happen aja. Sama kayak misalkan gue doyan paragliding, ya yang tadi gue bilang ada temen gue Goy, ya dia yang memang bucek, ya dia memang literally expertise di situ. Kalau gue sih doyannya motoran, pasang tenda, ya ikut paragliding, kayak gitu. Emang seneng aja olahraga begituan, Fit. Tapi motor nggak masalah ya gara-gara itu? Masalah banget. Jadi posisi naik motor tuh gue ada 3 kali, nggak ada apa-apa, Fit, naik doang, lepas lagi, lepas lagi. Jadi kayak kalau itu udah kambuh ya. Lu kan cedera juga tuh sempat kemarin kan, dia itu kayak aduh enggak sih enggak. Iya enggak banget gitu. Dan itu yang bikin. Gue baru tahu dia nggak pernah cerita detail ya. Iya, gue cuma ngobrol-ngobrol. Oh ternyata lu lebih parah dari gua sebenarnya. Iya, makanya waktu gue tahu lu kena trouble saraf kejepit, posisi deadlift, wah nightmare sih. Itu nightmare banget. Yang nightmare tuh sebenarnya bikin males. Porsi olahraga, gue dulu sempet kayak basic badan gue kan besar gemuk, terus kayak waktu momen itu gue seneng banget olahraga banget, jadi sampai kayak lu turun banyak 20 kilo, 15 kiloan, terus gara-gara sejak cedera udah mau masuk ke zona itu lagi, wah ntar deh ya ntar dulu deh. Dan baru tahun ini vonis fisioterapis gue baru bisa olahraga. Wah, baru tahun berarti ini udah agak better, much better ya. Iya. Itu yang makanya tadi lu cerita gue jalannya jadi agak panjang sebelah yang kiri. Dan orang lihatnya nih tai banget nih, songong banget. Iya, padahal kaki gue lepas mah gimana lagi. Jadi, emang ada yang ngomong gitu, lu jalan biasa aja dong, jangan songong gitu. Zaman gue kuliah, itu ribut gara-gara jalan, Fit. Oh berarti sebelum cedera juga emang udah songong jalannya dia. Iya, tambah lagi kaki lu lebih panjang kan. Jalan lu kayak terus gue sering dipanggil gitu kan, kayak kalau di zaman gue kuliah ada anak tambang gitu kan, kayak panggil, sini anak tambang tuh anak timur lah, Makassar, Ambon, Papua. Lu kuliah di mana sih? Adalah kampusnya nggak usah disebutin lah, promosi. Kampus adalah di mana ya? Di Bandung lah ya. Terus lu ambil apa? Gue ngambil jurnalistik. Oke. Terus akhirnya dipanggil gitu, Fit, gue. Sini lu jalannya belagu banget, anak mana lu? Terus gue bilang, lu anak mana emang? Gue anak Makassar, gue anak Maluku, gue anak Papua. Emang anak Bandung belaga banget jalannya. Terus gue bilang, kayak ini di Bandung. Dan lu tahu gue orang K. Kalau orang K boleh jalannya gitu. Langsung ya, orang K boleh jalannya gitu. Oke. Lanjut bang. Gara-gara jalan tuh sering banget gue dapet perkara. Gitu. Ya nggak salah juga sih, first impression gue sama dia aja. Ini gaya banget sih nih bocah. Oh ya, gue mau cerita sedikit tentang gaya-gaya. Gue pernah sama dia di bandara ya, Tir ya. Oh iya, benar gue ingat. Thai-bird. Iya, ntar dulu. Jadi ini ceritanya kita lagi transit di Jepang apa di mana ya? Narita Jepang. Kan gue nih sama dia kalau jalan-jalan traveling ataupun sehari-hari lah gitu. Itu gaya, men. Jadi ke warung aja pakai boot. Iya. Gua juga gitu. Jadi fashion banget gitu. Nah, kita ya namanya juga keluar negeri ya. Pasti pol-polan gitu ya. Mau naik pesawat kayak mau naik apa kayak kagak ada urusan. Nah, kalau kita lihat nih ya, orang-orang luar negeri di bandara ataupun di jalan-jalan gitu, sebenarnya fashionnya biasa banget. Terus kita berdua tuh yang boots, yang pakai shawl begini, gue terus pakai jaket yang pokoknya siap tempur gaya lah gitu, full gear dengan gaya kita gitu. Kayak mau red carpet. Tapi di bandara gitu. Nah, ada bapak-bapak nih bule gede banget. Pakai topi koboi. Gue inget banget pakai topi koboi ya. Celana pendek, singlet. Sepatu sneaker biasa lah, dead sneaker gitu ya. Dia bapak-bapak Amerika standar gitu ya. Tiba-tiba nyamperin kita ya. Iya. Lu orang mana nih? Gitu. Indonesia. Kenapa ya? Dia bangga lah gue orang Indonesia. Oh iya, gue pakai topi ini. Topi Newsboys hat ya, topi film Peaky Blinders gitu lah. Pokoknya gaya-gaya gitulah. Dan
fashion banget gitu. Dan orang itu kayak, lu orang mana sih? Gitu ya. Gayanya Amerika banget. Gaya lu Amerika banget sih. Lah lu Amerika, gaya lu biasa banget gitu gua gitu. Ya maksudnya, iya juga sih kalau gua pikir lagi, dia kayak menanya sinis gitu ya. Iya, Kayak mungkin kayak kalau gue balikin ke gue kayak ketemu kalau di bandara terus ketemu orang bule tiba-tiba pakai baju Jawa sorjan yang lengkap gitu. Bener banget. Lah, lo orang bule kok pakai baju Jawa sih? Ngapain sih lo gitu gitu. Nah, ini gaya kita vulgar dengan gitu. Itu buat dia yang orang kita aja kayak biasa aja gitu fashionnya. Lu kan biarin aja gue mau gaya terserah gue kali ya. Ada kayak tuh bapak ini banget gitu. Terus dia ngomong apa kalau gue inget dia bilang why you Thai birds. Dia nyangkanya kita orang Thailand. Why you Thai birds looks really America. Terus gue bilang, oh gitu ya bahasa. Iya, bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggris, kenapa lu tai burung gitu? Bukan. Apa sih Thai bird? Thai bird tuh kayak itu ejekan. Jadi kayak lu orang Thailand kecil. Ngerti nggak sih? Jadi emang dong, ada resistnya. Banget. Itu yang kita ketemu tuh red. Kalau dia ngerasain kayak harassment resist gitu, kalau gue bodo amat. Dia ketawa. Gue inget si David tuh langsung ketawa gitu kan. Kayak ini cowboy kalah gaya. Fit lagi ngehina kita nih orang. Terus gue bilang, wah you America look like a cowboy di airport. Gue bilang gitu kan. Terus dia, lu emang cowboy apa lu pakai topi ginian di airport? Oh dia ngomong gitu? Iya, gue bilang gitu ke dia. Jadi makanya pas lu ketawa kan, Fit kita lagi diledekin ya sama dia. Peduli amat kan. Jadi iya, kita disebut Thai birds. Jadi sebenarnya dia rasis banget. Rasis berat, dia redneck sih dia. Kelihatan redneck banget. Dan gue juga ya no hard feeling ke orang ya, dia mau nyela gue apaan bodo amat. Atur deh. Apalagi nyela bahasa Inggris, nggak ngerti gue. Iya, gue inget banget sih. Tapi bodo amat tuh bapak yang tadi di bandara ya, selalu lah. itu waktu karena kita terlalu fashion. Dan malam hari ini juga, siang, sore, dan pagi terserah lu pada ya. Ya, gue udah lama nggak pakai boots nyetir. Gitu. Oh ya? Iya, gue liat lu lagi ganti. Iya, misalnya gue lagi sneakers, mau tamu-tamu. Hari ini atir nih. Gue pakai boots nih, boots juga teman-teman juga di Bandung, bikinan lokal. Ya, support lokal kita. Itu sedikit ngobrol-ngobrol dengan Atir. Tir, kita mau nanya-nanya gimana kondisi kita, gimana kondisi Atir di era ini. Iya, speaker first, thanks God-nya tuh pandemik tuh bulan apa ya di sini? Maret ya. April gue masih jalan keluar, Fit. April gue pulang, terus sempet mampir di Vietnam, Thailand, sama Kamboja. Sama speaker first? Nope, ada personal project. Terus ya Vietnam tuh kan salah satu negara yang selamat dari corona. Ya lumayan angkanya sangat paling. Dan lu sempet jalan-jalan ke sana? Gua di sana utara selatan. Pas bulan apa tuh? Itu Maret. Jadi pandemik lagi hits-hitsnya, hits banget. Terus jadi kayak gua sampai. Lu ke sana? Gua di sana. Kok lu bisa sih? 2 minggu gua di sana. Jadi cerita lu? Ya, lu juga sibuk nih bukan cerita. Sibuk apa? Terus? Ya terus akhirnya karena gua tahu corona di media kan, gua kayak pakai mask, glove, semua gua pakai. Begitu gua sampai Ho Chi Minh, cuman gua yang pakai masker dan sarung tangan. Di bandara. Di Vietnam. Nggak ada yang pakai. Nggak ada yang pakai. Nggak ada cek itu? Nggak ada cek. Kan dia pakai sensor beda. Kalau di kita kan yang gitu nggak valid juga sebenarnya. Tapi sensor heat badan kan. Oh, body heat, iya. Dari jauh terus orang-orang kayak, are you sick or something? COVID, gue bilang, lu lagi sakit ya kata dia. Enggak, COVID. Oh, it's okay, you can open your mask. Oh. Ya, jadi. Wow. Hey, take off. Ya, terus akhirnya ya gue buka semua. Terus gue bilang sampai gue gue riding kayak waktu kita dari LA. Di Thailand lu riding? Vietnam. Di Vietnam. Vietnam utara sampai selatan, lanjut ke Thailand. Nyewa motor di sana? Nyewa motor. Oke. Sama Mas Goy? Sama Goy. Berapa berarti? Cuman bertiga. Satu ya, terus satu lagi sama si White Collar yang bikin motor yang hiu tuh, yang gue pakai dari sama dia. Yang Cafe Racer. Iya, Cafe Racer. Bape. Iya. Terus Bape. Dia bisa. Ya, terus akhirnya gue melihat fenomena lain yang satu, Vietnam tuh kan negara komunis, Fit. Terus dia tuh salah satu negara yang pride-nya tinggi karena ngalahin Amerika kan. Perangnya itu satu. Yang kedua, dia terkenal di Asia Tenggara tuh negara yang paling nurut sama pemerintah. Jadi kayak tukang sapu aja bayar pajak. Wow. Karena regulasi. Secara prinsip ya negara komunis ya, karena kalau di sana pejabatnya korupsi juga didai juga, tembak mati juga. Jadi kayak semua porsi
pajaknya memang harus benar lah. benar Benar, gitu. ya. Nah jadi disiplinnya itu gue lihat ini bukan bandel karena mereka literally mempercayai isu COVID ini exist tapi nggak sebesar itu, nggak seberbahaya itu. Karena kalau berimplikasi terhadap orang tua atau punya penyakit bawaan, masuk angin aja bisa meninggal, ngerti nggak sih lo? Gitu loh maksudnya. Jadi kayak di situ gue melihat bahwa Vietnam tuh treatmentnya seperti ini. Tempat umum public space semua buka. Kayak nggak ada masalah berarti. Kayak kagak ada masalah, biasa aja. Nah, kalau lu sakit, nggak enak badan, elunya yang tahu diri, dianya yang nggak ke tempat kerumunan, itu yang pakai masker. Jadi masker itu untuk buat orang yang sakit, menghargai orang sekitarnya yang lagi sehat, gitu. Jadi mereka nanya sakit apa kok full gini kan? Dan lu riding di situ? Riding dari Vietnam utara ke selatan. Jadi kayak dan tiap tempat tuh gue keliling ke tempat-tempat kuliner khasnya, bar tempat yang karena Vietnam tuh kan gue sih suka banget makanan-makanan. wah Vietnam ya pho kan dia kayak makan vegetable yang sehat. vegetable banget dan Vietnam itu buat gue sepengalaman gue keliling beberapa negara satu-satunya negara yang populasi ceweknya almost 90% badannya bagus. Wow. Ya, why? Karena mereka makannya gitu, fit. Sayur dulu, karbo. Belum kenyang, daging. Oh, langsung daging? Daging. Biasanya kita di daging udah berhenti. Masih lapar baru keluar tuh, bihun. Oh, baru karbonya? Baru karbonya. Dan rata-rata nggak sampai ke bihun udah kenyang. Pho-nya tuh begitu. Udah jadi kayak tradisinya mereka. Dan always fresh. Sotonya nggak ada, sopnya nggak pakai santan, bening kan. Kayak soto-soto di Jawa. Menarik, pengen banget. Iya, dan gue literally kaget kayak cewek-ceweknya semua. Lu kayak anak selatan, lu ngomongnya literally. Oke. I'm sorry, witches. Udah lah, Sundaan pakai anjing. Yang gue satu anjing. Ya gitu, gue ngelihat ceweknya badannya bagus-bagus. Karena itu tadi. Karena itu. Kebalikannya, cowoknya semua gemuk. Wah, 90%. Kenapa? Air putih lebih mahal ketimbang bir. Tiger. Wow. Oke, dan gue baru tahu lebih mahalan air putih. Air putih. Banding bir. Bir Tiger. Mereka Tiger birnya. Terus kayak setiap gue baru tahu budaya karena gue ketemu anak motor sana, satu suap itu setengah botol bir fit dorongannya. Apa satu suap apa? Sop. Pho, setengah botol. Lah, gue bilang gue respect sama kalian, tapi gue nggak begini minumnya. Kalau di gue beres makan, baru lu minum. Di sini kagak, lu makan dorongnya pakai bir. Janji. Ya itu yang bikin mereka kayak. Terus akhirnya gue sadar satu porsi pho di Vietnam, gue lihat ke bawah kayak udah satu kerat habis sih. Laki-laki doyan minum. Bir terutama ya. Dan ceweknya kan pekerja di sana. Yang kerja tuh cewek. Jadi kayak that's why cewek-ceweknya badannya bagus. Terus Vietnam tuh one of the craziest traffic in the world. Lebih parah dari Parah banget, Fit. Parah banget. Dan jadi, era COVID kemarin macet nggak? Wah, gila. Nggak ada tuh lockdown sepi. Kagak ada. Oh, iya? Kalau di Bandung ada namanya daerah Kopo. Macetnya tuh bahu ketemu bahu, bro. Kalau di Kopo? Macet. Kopo jam 4, jam 5 tuh bahu ketemu bahu. Kita speed kan 10, 5. Vietnam, bahu ketemu bahu, speednya 80 sampai 100. Wah, maksudnya padat tapi ngebut. Jalannya gede. Jadi kayak mereka tuh, kalau gue analogi gue sama temen gue ngebut tapi macet. Padat banget, iya. Wah, kebut. Jadi kalau lu seneng sampai ada bajunya pertama gue datang di bandara tuh, gue lupa literally bahasanya apa, tapi tulisannya tuh thanks God, gue selamat dari lalu lintas Vietnam. Jadi kayak saking menyeramkannya. Dan lu riding motor ngalamin itu dong? Gue jadi Judas Priest breaking the law karena ikut warga lokal. Di sana tuh kayak cewek-cewek pakai baju kemben. Enggak kemben juga, man. Kayak pakai gaun floral gitu kan. Santun, pas bawa motor, buat. Gila gini. Jadi memang. Tapi emang udah umumnya mereka gitu. Umumnya begitu. Makanya analogi gue kalau ada kucing lewat keinjek semua kecelakaan parah sih. Ya, Vietnam memang salah satu lalu lintas yang parah sih. Padat banget. Itu experience lu kemarin Iya, ya? beda sama kita di Amerika kan highway kosong, sepi. Ini gila sih, jalannya gila. Di Amerika kita 44 derajat Celcius. Iya. Itu riding panasnya minta ampun. jadi kalau ada truk nih
lagi truk. Kita neduh ya. Kita neduh di samping truk untuk biar kena bayangan truk kita di samping truk ya. Iya. Aduh adem. Sampai ada trucker berhenti lu kan? Iya, Trucker iya. yang berhenti ya. Tapi di Thailand di Vietnam ternyata lebih asik lagi. Lebih Bu. asik lagi. Cuman di Seru sana tuh. kan motornya motor-motor kecil, Fit. Ya, nggak Serunya apa-apa. itu, serunya itu. Cuma Jadi kayak- tadi menarik karena ya lu pas lagi pandemi baru betul. meleduk-meleduknya ternyata lu malah ke Vietnam dan kondisi saat itu ya kayak gitu. Betul. Kayak nyantai aja Nyantai ternyata aja. ya. Different with Thailand. Jadi begitu after 2 minggu di Vietnam, udah beres utara ke selatan, gue terbang ke Thailand, lanjut riding. Thailand yang apes kayak Bali lah, sepi banget. Thailand malah sepi. Thailand sepi banget, terus kayak lokal Dan pada pakai masker juga. enggak. Oh enggak juga. Enggak. Ya, karena warga lokalnya mengkampanyekan everything is fine here. Bule-bulenya yang takut. Oke. Gitu. Jadi kayak mereka semua kayak gini aja biasa. Iya. Biasa aja, biasa banget. Tapi ya begitu gua balik Mei, Maret, April, gua pikir Indonesia nggak akan kena kan. Karena waktu itu isunya Masih dikit ya lah. dikit lah Indonesia. Karena gue liat Vietnam, Fit. Wah ini aman. Nyantai Pas lah. balik nyampe bandara udah 3 layer. Wah, gue Ngantri. bilang ngantri. And then Untuk check up-nya itu betul. ya. A week after itu PSBB Boom. mulai. Ya. Semua bem. Iya. But personally kalau gue ya karena gue ada di Vietnam, alhamdulillah gue sampai sempat rapid swab bla bla ya negatif aja. Terus Alhamdulillah. if it positif pun sebenarnya jangan terlalu parno juga. Yes, Gitu, yes. ya. Ya sebenarnya tadi kita ngobrol di Betul, belakang betul. sih, kalau aku bilang ini lagi ini loh, buminya lagi kayak di meditasi, di Betul. medical, Betul. di perawatan bumi. Lagi treatment. Kitanya disuruh slow down dulu, suruh balik ke rumah masing-masing, Ya. dan yang di atas kita lagi benerin servernya, Lagi setting. maintenance servernya. Jadi lu santai aja dulu di sini, suruh Yeah. balik ke rumah. Istilahnya kayak nyepi bersama Betul. untuk sekitar berapa waktu lagi gitu. Yeah. Sabar-sabar aja. Yeah. Mudah-mudahan Just segera buat berlalu ya. baik gitu ya. Yeah. Nah, itu tadi lu traveling banget kan anaknya ya. Dan Lu juga. ya, enggak, tapi lu lebih anjing kalau gue liat postingan lu, ada aja lu hari ini riding ke mana gitu ya. Iya. Dari nama Instagram lo aja The Blues Travelers. Iya. Apa tuh? Eh, Kenapa itu? Ada hubungannya karena lo emang suka traveling apa? Gua tuh I don't know about you, Fit, tapi kalau gua naik motor itu kayak meditasi. Sebenarnya ya? Iya. Iya. Dan gue pun saat kita motoran di luar Betul. tuh itu enjoy the moment. Jadi exactly. sebenarnya nggak cuma meditasi tuh orang bilang lu sendiri di ruangan gelap. Enggak, meditasi di mana aja lo nyuci piring pun kalau lo menikmati momen Betul. nyuci piringnya Betul. itu meditasi. Sekarang gue wawancara lo di sini dengan keadaan sekitar lo kayak gimana itu meditasi Betul, dengan betul. feel the present. Ya kan? Ya, betul. Lo Betul banget. motoran itu menurut lo adalah Buat gua meditasi. meditasi. Lo Iya, traveling iya. itu meditasi lo. Healing lo gua di situ. feel Media kontemplasi gua malah di motor. dan ke alam langsung lagi. Betul. Jadi kayak kalau yang kita lakuin di Amerika kan itu apa namanya proper karena ya jaraknya jauh dan lain-lain. Tapi kalau yang di lokal tuh gue semakin jauh gue motoran, semakin gue menikmati Indonesia. Bandung, Selatan, Pangalengan, Madasari, bla bla. Dan lu sebenarnya nggak harus rame-rame kan? Nggak harus. Sering Justru gue nggak bisa lebih dari bertiga. Fit. rata-rata bertiga. Rata-rata Lebih bertiga. enak tuh ya pas. Betul, gitu. kayak komposisi Iya. kita kemarin. Di Amerika aja kita cuma bertiga. Bertiga ada tim kan yang Nah, lainnya ya. Yang lain pada naik mobil lah Betul, atau apa nggak gitu. bisa karena ya karena judulnya kontemplasi, vibe-nya juga harus memang literally Mendukung sekitar Mendukung, teman-teman betul. lu emang yang Betul. ini loh. betul banget. Nanti kan ngaruh ke cara berkendara. Gue yang tipikal yang tiba-tiba ada satu spot enak, gue langsung hammock. Maybe bisa stay di situ hari itu, terus tiba-tiba Apa itu Pak Menteri Penerangan zaman itu? Hamok. hammock. Oh. Iya Hammock. tiba-tiba hammokan gitu Fit. Jadi kayak Jadi hamok itu ya yang tempat tidur. Menteri Penerangan. Bangke. Tempat tidur yang Iya, ayunan iya, ya. iya. Kayak gitu. Kalau ramean kan susah karena karakter orang beda-beda. Terus intensitas waktu juga mungkin ada yang lebih sibuk, ada yang lebih santai, beda gitu. Jadi gue lebih seneng sedikit.
Karena ya itu tadi lebih santai. Tadi lu jelasin ini blues travelers tuh bukan blues musik loh. Nah, gitu. bukan blues. Jadi blues itu lebih apa sih kata kalau maksud gue lu? tuh blues tuh kayak Kan perjalanan. gue ngeliat tuh emang lu kalau main tuh nge-blues banget, men. Coba ceritain. Iya, kalau orang kadang berpikir the blues traveler tuh kayak about genre musik, bukan. Buat gue tuh blues tuh lebih ke spiritual journey sih. Lebih soul expression gitu. Ya, betul. Blues tuh kan katanya when you feel the pain, you feel the blues. When you feel the suffer, tapi enggak, that's sebenarnya the blues. Apapun itu. Menurut jadi lo itu blues. Menurut gue itu blues. Jadi kayak gua menginterpretasi blues tuh itu, nggak cuma genre musik. And traveler karena ya kita kan cuma sekedar mampir di sini. Jadi kayak ini akan ada gue pingin menikmati journey itu sampai gue pindah ke titik yang lain, man. Kayak gitu. Tapi kenapa gue bilang dia nge-blues banget? Gue ada cerita juga ngepet juga nih. Tiap sama gue banyak bencana. Waktu di Amerika lagi. Yeah. Ini nggak apa-apa ya ceritanya waktu kejadian-kejadian di US di Venice Beach. Venice, pantai Venice lah gitu. Anjing susah banget sih salah ya. di pantai Venice. Jadi kan itu kalau di LA Venice tuh banyak sekali orang-orang berekspresi, ada skateboard, ada yang manggung, ada yang dance atau apa. Nah, ini ada penyanyi busking ya, jalanan busker, gitu. Kita nge-jam yuk. Jadi udah agak gelap ya waktu itu. Akhirnya udah toko-toko udah tutup, kita minggir tuh depan toko di Venice Beach, jamming, nge-jam. Atir minjem gitarnya si band namanya Tequila Funk gitu, gitu. Minjem gitarnya, wah, gue baru tahu dia jago gitar banget tuh pas di situ. Anjing Tir, lu gitar waktu itu gitar dari anak jalanan itu aja gitu, band jalanan itu yang main. Fender Strat gue. Fender Strat, si Atir mainin, wah. Pinjem ya udah boleh sama orang bolehnya kan. Iya, terus dia bilang jangan putusin senar gue. Oke, ngangkat sepi nih gue. Panggung. Terus ada mikrofonnya, gue nge-rap dah apa nge-jam lah, gue pakai bahasa. Wah, gue anjingin orang, nggak ada yang ngerti lah pokoknya gitu. Ya intinya lagi asik gitu. Si Atir wah melodi asik gitu. Gue udah melipir duluan nih gitu. Dia masih asik aja main gitar. Tahu-tahu di belakangnya Atir kayak Sri Mulat, tau gak lo? Ada polisi di belakangnya. Cewek gitu dan nungguin gitu. Jadi emang nggak boleh lo, nggak ada izinnya lo di situ. Lah, Tir. Wah, gua asik aja. David, Tir. Bener-bener di belakangnya ada polisi. Aduh. Akhirnya ya udah sih yang orang baskernya yang si orang bulenya bandnya itu nggak tau lah diurus gitu. Wah, ada ini. Kabur. Ya itu ada cerita nge-jam kita di Venice itu. Iya, seru banget. Seru banget sih itu. Ada sih videonya gitu, sempet di handphone gitu atau. Sekarang kita mau gacor tuh gali cerita orang. Oke. Ya, jadi tadi itu udah termasuk gacor sih gitu. Jadi menggali soal hobo talk with the blues travelers yang lu bikin ya. Itu apa Tir? Jadi ide awalnya tuh ketika Speaker First mulai keluar, big picture gua adalah kenapa nggak ada satu kanal buat band Indo yang kualitasnya udah kelas gila, gue bawa keluar. Ada big picture itu, Fit. Jadi gue kayak, ya mimpi aja, ngerti gak sih lo? Karena ketika gue datang pertama kali keluar, kalau lu ngomongin talent, semua ada di kita. Punya kita ya? Punya, kualitasnya dunia. But the industry nggak sesettle di luar. Itu aja, big differences-nya itu aja. Mau bikin apa sebenarnya kita bisa tapi industrinya kurang mendukung. Ya, ekosistemnya kurang mendukung. Ya, nggak beda lah. Nggak balance lah. Nggak balance, nggak apple to apple gitu ekosistemnya. Terus kayak kalau gitu, kenapa gue nggak berpikir bahwa bisa banyak teman-teman gue yang dikenalin di luar, gitu kan, Fit? Karena dari Indonesia dikenalkan di luar. Terus fakta berikutnya adalah ternyata banyak artis luar yang pengen juga main di Asia. Karena nggak spesifik tahu Indonesia kan. Banyak banget. Terus karena lihat populasi negara kita yang besar. Itu tergiurnya. Tergiur. Terus
kita tuh salah satu negara yang karakter media sosialnya tinggi banget. Makanya ada apa? Twitter, Instagram itu Twitter, gede semua di Instagram ya, terus kayak apa? Artis Instagram tuh apa disebutnya? sini. Influencer. Influencer, ya jadi apa? Selebgram. Selebgram, ya di sana jarang. Malah beberapa kalau lu follow beberapa musisi idola kayak gue follow siapa? Pete Townsend-nya The Who, Yeah. Instagramnya juga biasa-biasa aja karena buat dia literally personal Yeah. gitu. Nah, jadi itu membuat mereka sedikit tergiur untuk ke Asia. The good things waktu gua main di Woodstock backstage gua bareng sama Art Cruz-nya, Woodstock yang di mana? Poland. Jadi The Speaker First pernah manggung di Woodstock di Ya, Polandia Polandia. tahun 2017. Iya. Lo pakai jaket Union Union Well. Well ya. Yoi man, thank Terus you. lanjut. Lo bawa bendera kan? Yoi, terus kayak Keren nih Ben. Yoi, terus Bangsat udah main di luar negeri mulu. terus akhirnya di backstage gue bareng Art Cruz-nya Lamb of God. Art Cruz drummernya Lamb of God. Si Art Cruz drummernya Lamb of God. gua nggak kenal sih. Terus sama Lamb of God itu gembala apa sapi? Tuhan. Apa sih? Lamb itu apa? Kambing domba Allah. Domba Allah. iya, Lamb terus of God. sama Tommy Victornya Prong Lo ngobrol terus mereka kayak kita Tommy ngobrol Victor yang main apa di Prong? vokalisnya Vokalisnya Prong ya. Prong Harjatmo? Bukan. Oh, bukan ya? Tahu Prong. Ya, terus kayak mereka ngobrol kayak Jadi kalau mau tahu bandnya, lu Google Searching, sendiri iya. ya, era-era 90s lah. Iya, Ada iya, Prong. benar. Oke. Terus kayak Tapi edan sih lu ngobrol sama mereka apa ya? Ngobrol gimana? they're really humble satu fit. Pastinya. Humble banget, terus kayak Tommy Victor tuh waktu itu udah around 51 umurnya. Rockstar berat, era CBGB, dia kan soundman-nya CBGB dulu, Yeah. terus Prong, terus akhirnya mereka tanya, lu habis dari mana? Karena rata-rata summer tuh habis keliling kan? Ya, ya. Iya, terus gue bilang gue dari Wacken Festival di Jerman, lanjut ke Poland kan keliling. Ya. Gitu kan. Terus akhirnya begitu mereka tahu Indonesia, mereka tanya, Spotify gue kenceng banget Indonesia. Oh gitu? Yoi, di mana tuh kata dia? Hah, nggak tahu Nggak dia. tahu. Waduh. Mas Prong, orang wero Indonesia ini piye? Terus. Ya terus akhirnya jadi ngobrol serius. Jadi salah satu Tapi emang ya, ini intermezzo ya. Tapi emang ya umum banget ya. Kenapa sih kalau ketemu orang sana dari mana? Indonesia. Taunya umumnya Bali. Nggak tahu Indonesia, anjir. Gue bilang segede gitu di peta. gini Ben. Indonesia tuh ujung ke ujung tuh dari mana ke mana gitu Iya, kan gede benar. banget. Terus Iya. Terus akhirnya gue jadi tahu juga salah satu cara mereka menentukan titik tour di negara lain dari Spotify. Iya, Ya. itu setuju sih. Iya, jadi dia kayak ini Indonesia gede Udah banget. jelas, oh ada pendengar gue nih, berarti Betul. gue bisa gue samperin. Iya. Ngapain gue jauh-jauh manggung ke Libya, tapi nggak ada yang Nggak ada dengerin yang gue dengar, gitu, bener. misalnya gitu. Libya juga, Senegal. Enggak, suaminya Libya Kambo. Libya Kambo. Oke. Iya itu, break dulu. Bangke. Ini ada kucing sapi mau cabut, ya udah cabut ya. Si sapi ini namanya Sapi, lihat kucingnya, Sapi ya. Kumisnya kayak Hitler, jadi namanya Sapi Hitler. Oke, dolan baik, sana. Dolan baik. Masuk kamera aja lo, cing. Oke, tadi kita break sebentar gara-gara ada teknis. Iya, tadi Spotify Ya. orang itu personal Prong Ya, Tommy Victor. bilang bahwa kok banyak dari Indonesia Ya, dan dia nggak tahu Indonesia di mana. betul. Usianya udah 50 tahunan 51 dan tahun. dia nggak tahu gambaran Indonesia itu Nggak tahu gimana. gambarannya kayak gimana. Terus kayak ya akhirnya tanya geografis, gue bilang kayak it's like 2 Oke, hours taruh from. ini nyasar nih kucing nih. keluar aja. Nah, ya udah keluar aja. Nurut dong si Oke. itu. Siap. Ya, terus gue bilang kayak it's like 2 hours from Singapore. Terus dia bilang, oh oke, it's like Philippines, no, keluarin it's more dulu. bigger, what the fuck? Keluar. Sono. Ya, main sama kakaknya ya. Oke. Ini acara apaan sih?
Ngomongnya serius ya. Like 2 hours, wait. Ya, 2 hours from Singapore ke Indo, ya Jakarta. Singapura tahu dia ya? Pasti tahu. Terus kayak, oh so it's just like Thailand, Philippines, ya kayak gitu, cuman it's more bigger. Terus akhirnya dia malah yang, emang band gue banyak yang tahu ya di sana. Kalau dulu kan ada bandnya si Marcel tuh apa, Pupen. Pupen tuh prong banget gitu. Oke. Iya, prong banget. Terus kayak, ya you guys fucking legend, gue bilang kalau di Indonesia. Karena dia udah tua kan. Dia nggak ngeh. Dia nggak kayak, really? Dia kayak, Segitunya seriously? di Indonesia Di gitu? Indonesia, iya kalau lu bikin tuh, kalau di bar gitu bakal penuh nggak gue? Di bar, man. Dia kayak, fans gue kayaknya nggak akan sebanyak itu deh. Gue bilang, lu tuh kelasnya udah festival kalau di Indo. Gua bilang. Ya, jadi kayak sebenarnya karena jarak kita terlalu jauh, Fit. Jadi banyak arus informasi yang distorsikan. Gue keliling kemana-mana, kayaknya jarang yang tahu Indonesia tuh aneh. Karena di peta yang lu bilang segambreng-gambreng. Ini mau tanya, misalnya kan lu sering manggung di festival-festival Yeah. luar negeri, karena band Speakers First sendiri emang signing sama BMG. BMG luar Los negeri ya, Angeles. bukan Indonesia. Yeah. Ceritain dikit lah, maksudnya impresi mereka atau lu berusaha untuk memperkenalkan Indonesia atau gimana sih? Jadi ini tuh program 3 tahun sejak gua pertama nekat ke London sendiri. Jadi akhirnya waktu gua nekat sama anak-anak ke London jual segala macam, nekat aja, Fit. Gua nggak tahu, pokoknya gua apply semua via email. Pokoknya Jack White main di sini, legend-legend yang gue suka main di sini. And then approve. Terus akhirnya begitu gua main, adalah salah satu bar di South London. Gue inget kayak, I know this guy, siapa ya? Vokalisnya Franz Ferdinand. And then, Oh, si Alex Krapranos. iya, karena dia, jadi kayak kita lah, kayak lu misalkan di Kemang banyak musisi nongkrong kayak gitu. Terus kayak, you guys we fucking rock and roll, you wanna meet my agent? Dia langsung gitu. Si Alex Alexnya nyamperin lu? nyamperin gue. Anjing lu, anjing lu. Lu nggak cerita. Gue gak pernah bahas, man. Kalau Alex Abad nyamperin gue itu oke lah. Yoi. Ini Alex Kapranos. Yoi. Itu vokalisnya Franz Ferdinand. Ferdinand, ya. Anjing. Terus? Gimana sih? Iya, terus Nyamperin lu lagi main atau Beres abis main? manggung. Abis manggung. beres manggung. The thing is, tiba-tiba dia ada di depan stage, karena it's like Fit, sorry, teh. Oh iya, sir. Makasih, Mas. Oh iya. Ya, itu kayak ada apa paradigma yang salah soal band yang main di bar. Kayak Kesannya oh band kecil. no man, if you have a big festival pasti akan ada after festival Main di bar bar. yang private. Justru biasanya harganya lebih gila. Lebih karena gila private. main di bar. Ya, lu main di festival, 75.000 orang, tiba-tiba di bar isinya cuma 100-200 ya. Come on man, tiketnya pasti lebih mahal. Justru lebih intimate. Lebih intimate. Dan value-nya lebih tinggi. Betul. Value tinggi, harga harus lebih. Betul. Jadi kayak dan apresiasi mereka tuh Tadi belum selesai si Franz Ferdinand yeah, itu. apresiasi mereka tuh tinggi, Fit. Jadi gua kaget begitu gua main kan, kalau lu main kan nggak fokus sama audience. Terus begitu gua ke backstage ke samping, event organizer-nya bilang ke gue, "Tir, this guy wanna meet you." Who is this guy? Terus gue bilang kayak, gua nggak terlalu tahu Franz Ferdinand kan. Terus Gua kayak pakai kaosnya, men. terus dia kayak ini the vocalist of Franz Ferdinand. Maybe you've heard dia. Gue pernah dengar. Gue bilang bukan so asik, tapi emang gue nggak tahu bandnya. Nggak ngedik banget Kalau lah. Liam Gallagher gue langsung anjing, Iya, gue iya, nangkep iya. gitu kan. Oke, terus ya dia bilang ke gue, you wanna meet my agent. Terus akhirnya gue ketemu agensinya. Dia yang ngurus Kian, Coldplay, bla 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 bla. And then after that, singkat ceritanya, gue tour dibikinin sama dia sekitar 3 mingguan. Dari cuman tempat gue apply dua tempat, 3 mingguan gue di London. Terus after that gue masuk salah satu ANR. ANR tuh kayak pencari talent scout. Yeah. Talent scout itu masih main kalau di luar. Nah terus akhirnya gue ikut program 3 tahun, gue tour keliling Amerika, terus gue tour di Eropa, terus gue tour di beberapa negara. Sampai akhirnya di tahun pertama mereka predik gue di tahun kelima baru bisa dapat label. Tahun pertama gue udah dapat Atlantic, labelnya Led Zeppelin. Terus gue udah dapet Doogie, Temper Trap, labelnya apa gue lupa. Itu terus tapi nggak diambil karena dia bilang katanya akan ada ikan yang lebih besar, lebih santai dulu lah. Anjing. Ya terus akhirnya santai, gue sih lihat Atlantic udah kayak the reason gue main musik ya Led Zeppelin gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita gue main di SIR Los Angeles
Hollywood Boulevard deket Whiskey A Go Go kan kita pernah nongkrong di sana, Fit. Terus kayak and then tiba-tiba gue main semua. Jadi gini, di luar itu scouting masih bermain. Misal ada di Union Well cuman sedikit, tapi yang datang tuh dari booking agent, dari label, orang-orang industri lah di industri ini. Ya itu, Sebagai semua. Jadi ketika gua main tuh, yang datang pertama tuh tour agentnya Royal Blood, ada band UK Royal Blood, itu band sekarang lagi gede banget. Gue belum dengerin sih. Iya itu keren banget sih. Terus dia kayak kayaknya after this kita ketemu di hotel. And then after ketemu, singkat cerita nggak semudah itu, panjang gue sign sama BMG. Itu ya BMG tuh dia label Jerman kan, band gedenya dia tuh Scorpion, Rammstein. Jadi terus akhirnya kita sign untuk 3 tahun. But shitnya corona aja udah 1 tahun gitu kan. Jadi kayak banyak hal yang terpending. Mudah-mudahan bisa dilanjut. Harusnya tahun 2020 lu katanya lu tour Europe. Iya, Europe. Ya, udah ada jadwal udah ada itu, jadwalnya. 2020 udah siap. Exactly. Itu kayak flip hidup gua tuh kayak twist, udah siap ready to go. Vup. Jadi udah. Yeah. But yeah, it's okay man. Jadi kayaknya malah gua jadi kayak berpikir pasti ada sesuatu lain alasan mengapa harus begini, dan ya sekarang kalau suka ada yang nanya ke gua, "Bang, lagi nggak tur?" Metallica aja nganggur gitu sih lu, apalagi gue, gila nggak sih lu? Jadi kayak memang "Bang, lagi nggak tur?" "Palelong lantur." Main aja. Yoi, gitu maksud gua. Terus. Jadi ya semua program pending. Ya maksudnya berarti startingnya tuh yang tadi lu main di gigs di bar London. Di London. Itu gua literally Alex Kapranos tadi ya, itu. literally gua jual motor, gua berangkat sendiri. Untuk bisa main di situ. Main di situ. Tujuannya apa? Berarti trigger lu bisa keterima sama market, sama label luar pun itu startnya from that. London. From London. Jadi London tuh kayak Bandung, Los Angeles tuh Jakarta, industri lah. Industrinya. Jadi waktu itu optionalnya Speaker First tuh stay di London, di UK atau di LA. Ada satu opsi lagi karena katanya penjualan fisik paling bagus di situ tuh di Berlin. Cuman masalahnya verbalnya agak susah kalau bahasa Jerman. Gue ngerti, cuman nggak bisa ngomong gitu kan kalau bahasa Jerman. Tapi setahu gue kalau lu ngomongin art di Eropa tuh Jerman, Berlin tuh salah satu yang one of the finest. Terus akhirnya start dari London, ya karena BMG itu ada di Los Angeles, ya, akhirnya gue ke LA. Sign-nya di sono. Sign-nya di sono. Dan lu pernah cerita ke gue kayaknya lagu lu ada di soundtrack film apa gitu. Iya, terus jadi kayak Game of Thrones apa sih? No, bukan Game of Thrones. I forgot, man. Gue aja lupa kan. Tersanjung 4. Tersanjung 4 Adam Jordan. Ada ya, ada. Sempat dipakai lah. Sempat dipakai, jadi kayak ya kalau lu kayak apa, film apa tadi lu bilang? Tersanjung. Bangke. Ya serial di Amerika ya, sempat serial dipakai. Game of Thrones atau apa gitu. Kadang dia nyari lagu-lagu yang sesuai scene-nya. Itu kalau udah ada agent labelnya tuh pasti lu tinggal dipakai gitu. Betul. Jadi kayak kalau di sana tuh ya kayak gue bilang karena industrinya settle, label itu udah tahu ada agensi film, ada agensi iklan, ada agensi anything. Iya, tadi kan lu bilang jadi semua orang di sana tuh udah fokus sama porsinya masing-masing gitu kan. Misalnya publisher ya dia nggak ngurusin manajemen artisnya atau apa ya, emang fokus di publishing. Betul. Kalau label ya emang fokus di apanya gitu. Makanya kayak ada mindset yang salah, manajer itu di sana nggak nyari gig, kalau di kita jadi nyari gig kan. Manajerku totally ngurusin jadwal. Lu aja. Lu aja. Jadi kayak David tuh taunya cuma diem fit jam 6 ya siap-siap udah. After ini lu jalannya. Jadi yang ngatur. Semuanya itu semuanya ada di manajer. Jadi dan dia manajer juga nggak nyari-nyari. Kalau di sini kan kayak deketin kemana-mana. Gue manggung dong, manggung kan dia. Iya, aduh. Iya. Ya kayak gitu. Ya, karena nggak salah juga sih di sini, nggak salah juga. Cuma ternyata sistem di sono nggak gitu. Nggak begitu. Kebanyakan bukan manajernya yang nggak manajer nggak ngurusin. Malah event yang udah jelas lah, event ke agentnya atau apanya gitu. Booking agentnya langsung, live show-nya langsung. Jadi booking agent langsung ke manajer berarti. Betul. Ya dia scheduling jadwal, terus ngatur kayak mood lu, terus kayak yang pernah gue discuss sama lu kayak kan ada komposisi 3-1
3 hari tur 1 hari istirahat atau 2-1. Dua hari tur 1 kali istirahat, karena ya itu yang pegang biasanya vokalis, karena kan kita mesinnya di badan fit. Terus kayak 3 hari manggung, 1 1 hari hari break, istirahat, ya. atau 2 hari manggung, 1 hari break. 1 hari break. 1 hari break. Kalau sekarang break. Gitu fit. Iya. Jadi kayak, dan gua nggak nyalahin, bener kata lu, ini kan industri punya mereka duluan. Ya, kita lagi kesana, gue lihat teman-teman yang lu bilang tadi udah mulai. Kayak misalnya saya Naif atau saya pribadi udah punya publisher ya, jadi ya udah dia sendiri, dialah yang ngurusin karya-karyanya saya, ada yang mau pakai apa, mereka tinggal ngasih laporan ke kita. Betul, di dunia tuh ada 2 publisher fit yang diakui itu di Singapura sama di Amerika. Nah, jadi Speaker First tuh salah satu artis Indo, gue nggak tahu yang lainnya, kayak Brian juga artis Indo kan, Rich Brian, he's big, really big, dia rockstar banget di sana. Terus kayak salah satu yang publishernya di Amerika. Nah ini tuh prosesnya tuh beda sama kita. Kalau di sana, kalau lu mau running, suka ada yang nanya sama gue. Salah satunya Union Well, karena salah satu brand yang support gue. Gue sering ngomong sama Idoi kayak, lu udah sign tapi kok belum? Karena gini, when you sign, 1 tahun itu akan dipakai untuk merapikan administrasi lu, Fit. As an artist, as a band, Belum manggung dulu tuh. lu mungkin udah running. Padahal udah sign. Udah sign. Jadi kayak 1 tahun tuh David Bayu harus terregistrasi di publisher di Amerika atau bukan. Lu harus disiapin administrasinya dulu semua. dirapiin. 1 tahun. Itu yang year. Jadi sampai kayak, beres baru lu boleh jalan. baru lu boleh running. Anjing. Jadi nggak kebalik. Kalau kita kan Fit, lagu lu kayaknya tiap gua ke bar, Naif tuh pasti penutup kan? Lu dapat rights nggak dari situ? Tahu? Ya gitu kan, ya, kayak gitu. Karena jadi setahu gue tuh awalnya tahun 1800-an ada 2 orang yang nongkrong di kafe di Paris, Fit. 1800-an. Terus ada lagu populer yang diputar. Bukan sama kayak band kafe lah, kafe Ya, gitu. di play And then itu. dia somasi kafe itu. Karena kebetulan artisnya dia. Jadi sejak tahun 1800-an itu udah ada. Tuh. Performance right. Yang kita kenal gara-gara performance right. tuh bapak nongkrong di kafe itu ada Betul. yang muter dari punya dia nih, Punya katalognya dia tuh iya ya. betul. Ini jadi performance right. I mean 1800, kita yang 2020. Jadi maksud gua nggak salah juga, kita growth ke situ kan. Iya kan telat ratusan Iya. tahun. It's okay lah. Yeah, Makanya okay. kalau gua main di bar tuh, gua selalu bawain lagu sendiri. Ya memang Speaker First kan band cover, tapi sometimes in special occasion kayak mereka minta. Tapi nggak enak sih, lebih baik sama band daripada main sendiri. Apaan nih? Lah, maksudnya daripada lagu, kan lu bilang gue bawain lagu sendirian gitu maksud lu. Apaan sih? Terus apa tadi dulu? Kalau lu cover, Kena itu kan Iya. tadi ya. Lu mesti daftarin. Lu tadi nyanyiin lagu apa aja? Lagunya Bon Jovi Iya, gitu. soalnya gua mau Nanti bayar. dari pihak event organizer-nya akan atau membayar dari royalti. venue-nya dia yang Betul. bayar ke If it's not, tempatnya ditutup. Iya, kalau dia nggak mengikuti Melakukan regulasi itu, betul. ditutup tempatnya. Iya, gitu. Nah, kalau lu bilang sama gue, bener juga. Jadi, ini baru pertama kali gue cerita sama David. Why? Karena kalau gue cerita umum yang nggak satu frekuensi kayak gue sama lu, Fit. Asik, Ya, lu kira radio. Ya. Jadi kayak kadang orang mikirnya lu sombong, lu too much stalking, lu bla 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 bla. Tapi lu masih ada di Indonesia, ya. Ya, Faktanya begitu, gimana? karena lu udah experience di sono, bukan Betul. by textbooks. Kadang kan ada orang yang, oh kalau gue tahu nih tentang ini nih, dia hanya membaca Googling. secara Google atau textbook. Tapi kan lu experience di sono, lu Ada di mengalami situ, di momen itu ya. Dan lu tahu ini itunya. Ketika ditanya itu ya gue tahu, gue kayak misalnya ada orang yang gue tahu di Amerika tuh, oh di sini Hollywood di sini, karena dia apal lewat buku atau buku, lewat betul. ini. Nah, ketika lu kan di sono bener Iya. ngalamin Iya. dan lu lebih ketika ditanya akan lebih gampang ngejawabnya. Betul, karena empiris langsung. Ya, Iya. Kayak lu ditanya Hollywood Hills jalannya kayak gimana, Fit? iya kayak di Dago. Kayak misalnya. dago kan? Misalnya. Iya. Itu kadang suka keceplosan kayak kalau riding tuh kayak naik motor atau naik mobil. Nah ya mirip gini lah Dago, Cigadung ke tempatnya sih. Tapi ada orang yang emang banyak ini tahu dari buku tapi nggak experience, tapi jadinya lebih kayak ngerasa lebih tahu Ya, gitu. jadinya so tahu benar. Jadi Ya kayak nggak apa-apa juga sih it's ya, okay. tapi jangan
jangan merasa lebih tahu banget. Betul. Karena ya gue juga mungkin ada yang lebih tahu ketimbang gue, cuman nggak ngomong aja gitu. Ya, ini gue ngedigging Atir dengan pengetahuan di luar negerinya, sistem di luar negeri yang dia jalaninnya, ternyata ya untuk bisa jalan aja dulu butuh setahun proses untuk beresin administrasi dan segala macam, baru lu bisa usaha. Betul, gitu dah. betul. Jadi betul mendingan susah di depan dulu. Kesananya Enak, lancar. Emang kalau di luar tuh gitu banget. Betul. Jadi mau bikin apa, butek di dalam, di awal gitu. Nah begitu mau rilis atau mau ngeluarin atau mau siap usahanya, semua udah jalanin. settle. Ya, Tinggal ini ngalir. nggak ada halangan lagi di depan Betul, nih, karena betul gue banget, udah Fit. semua regulasinya di depan, di sebelumnya udah beres. beresin. Betul, udah beres gitu. I see that. Ya itu tadi obrolan kita bersama Atir, vokalis The Speaker First, dan tadi lu bikin channel YouTube juga kan ya? Hobo Talk itu kan? Gue coba jembatanin antara experience, jadi ceritanya share. Mungkin nanti gue Nanti ini bisa. Iya. Gue butuh juga gue butuh David untuk share experience as an Indonesian artist, ngerti nggak sih? Jadi gue buka bridging antara artis di Eropa, nggak Eropa sih, Barat lah, dengan artis kita di Indonesia. Karena Itu di YouTube channel. itu di YouTube channelnya The Blues Traveler. It's The called Blues The Blues Traveler. Traveler. Nama channel YouTube-nya? The Blues Traveler. The Blues Traveler. Nama acaranya Hobo Talks. Hobo Talks. Dan Iya. itu bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris. Belagu amat loh. Kagak belagu, Fit. Kagak ngerti bahasa Indonesia. Siapa? Artis yang di Oh, luarnya. artis yang di luarnya. Kalau jadi dia ngomong sama gua. Iya, tapi ada beberapa part yang memang di awal gue bridging pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak gue coba menyimpulkan apa hasil diskusi gue sama. Translate ke Indonesia. Betul. Kayak gitu, Fit. Ya oke, next time we'll be interviewing with another performers. Bla 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 bla. Iya. Cing susah gue bahasa Inggris bangsat. Tir, tadi gue mau nanya apa ya? Lu kan udah experience banget tuh ya. Enggak juga, Iya Fit. nggak juga, Pernah tapi lah. lu ngalamin Iya. diproduce sama orang luar. Yes. Dan ini bukan kita yang kita nyewa mereka ya, tapi emang lu emang diproduksi sama Betul, sana kan? betul. Standarisasinya Betul. orang sono. Betul. Dan lu bilang sendiri pernah diproduksi sama orang Grammy atau Ya, gimana sih? jadi harusnya tahun ini tuh jadi mini album internasional pertamanya Speaker First. Produsernya itu Matt, dia tuh Grammy Award winning producer. Dia yang kerjain Mumford & Sons, dia yang kerjain Stone Roses, Wah. dia yang kerjain Jack White. Jadi the things about industri ini, jadi label tuh datang ke gua, Fit. Gua ngaco aja karena pengalaman ya, nggak tahu. Mereka kayak, Tir, lu mau studio apa di London? Abbey Road dong kepala gue kan. Ternyata Abbey Road tuh udah good old days aja, jadi biasa aja gitu. Cuma besar nama, besar Betul, legend dari kalau di Beatles. Bandung tuh kayak salah satu tempat turis lah, Ciamplas, kayak gitu ya, anjir. kayak gitu. Terus kayak, and then, oh ini serius ya? Iya, lu masukin aja namanya, nanti coba kita proceed mana tahu bisa. And then muncul 3 nama studio, Air Studio. Air Studio itu tempatnya Oasis, Air ya? Air Studio, Oasis, The Police, Pink Floyd, Recordingnya di situ. recordingnya di situ, terus and then Metropolis tuh Coldplay, dan ini paling mahal Metropolis tuh. Studionya. Iya, yang ketiga tuh Church Studio ya sama juga, ada Itu bentuknya gereja. Adele, literally gereja. Literally gereja. Literally gereja. Jadi kalau akhirnya gue masukin nama, gue pingin 3 studio ini, gue nggak tahu harganya, atur-atur aja mereka yang Iya, bayar iya, gitu kan. mereka Terus yang kayak, lu butuh backup vokal nggak? BV mereka bilangnya. Ya, gua Backing vokal. Backing vokal ya. Gue butuh BV sih ya. Terus akhirnya gue ada satu vokalis, backing vokalnya Eric Clapton yang gue keceng lama dari YouTube. Anjing. Iya, terus gue kayak, bisa nggak dia? Oh iya, dia salah satu session player terbaik di London. Kita bisa. tuh. Cewek? Cewek. Namanya? Gue lupa ya, ada di Instagram gue. Gue Asik, lupa asik, namanya. Tapi dia tuh lagi ngerjain, dia tuh belasan tahun sama Eric Clapton, Lenny Kravitz. Kalau and then yang- performnya Eric Clapton Pasti di dia. backing vokalnya Kalau pasti lu lihat backing vokal Clapton, itu yang gue pakai. Michelle, namanya Michelle. And then kita ada- padahal kemarin undang-undang Eric ya, tapi Sonjayanto main piano. Ini Eric Clapton backing vokalnya, terus lu pakai buat Gue pengen itu. Terus akhirnya tiba-tiba 1 bulan dari situ, agensi gue bilang, approve.
Mau. Jadi 3 lagu di Air Studio, terus 2 lagu di Church Studio. Waktu itu tuh tight jadwalnya sama Adele, terus Lu gantian schedule-nya sama Adele. sama Adele. Jadi gue kayak norak juga tetap si Fit ini, gue baru cerita dulu kayak sebenarnya gue norak juga kayak Lu ketemu? waiting list enggak, waiting listnya Adele, speaker first, ngerti nggak sih lu kayak mau latihan rental studio gitu. Tapi ada namanya Adele. Ada namanya, gue kayak ini foto-foto cuma sebenarnya norak men. Cuman akhirnya ya 4 lagu di Air Studio, 1 lagu yang choir, gue butuh ke gereja tua, itu di Church Studio. Itu yang lagu yang akustik. Iya yang pernah gue dengerin dulu di Judulnya LA. Itu The Sinner. Keren banget. Thank you man. Keren banget Thank lagu you. Iya David salah satu yang pertama gue dengerin sih. Iya. David salah Kalau satu. mau denger sebenarnya teman-teman di mana sih? Nah sekarang karena lagi begini, semua freeze feed. Jadi itu belum rilis. Udah rilis 2. Yang mana? Yang- The Sinner tuh harusnya di bulan Desember tahun kemarin. Tapi masih di hold berarti? Masih di hold. Oh, belum di. Jadi bisa bagus didengar. malah jadi kayak ini jadi kanal pertama gue bisa share itu. Mudah-mudahan di next year bisa rilis. Itu keren banget, man. Thank you, Lagunya The Speaker Verse. Yang tadi lu cerita pakai choir, gospel Pakai choir gitu gospel, kan. ya. Dengan backing vokal dari Clapton, Eric Clapton. Iya. Produser recordingnya siapa? Matt. Itu Iya. Grammy Grammy-nya dia dapat dari Mumford & Sons. Mumford. Menang. Mumford & Sons. Ya tepuk tangannya buat Matt, bukan buat gue, Matt. Ya enggak. Ini baru namanya bandnya Odading anjing banget. Odading tetangga lu deh. Bukan, dia tukang jahit gue. Ya anjing si Si Mang Londok. siapa? Ade Londok. Ade Londok. Iya. Kenapa dipanggil Londok? Rambutnya gitu, mau hacknya kayak Oh, kayak Landa. Yoi. Itu tukang permak jin lo. Tukang, ini jeans gue sama dia. Si Mamang Odading Oh, Irman Dading, itu. yang anjing bangsat banget ya itu. Doski man. Jadi kayak gue tuh dia tuh cuman tahu beberapa musisi. Jadi kayak gue, Ipang, sama Budi Dalton, aneh banget kan. Jadi Gue nggak tahu. jadi kayak dia Gue tuh tahu bilang, nggak deh. Naib Enggak, gitu. nggak dibahas, Ya, beda. kurang kak. Gua Terus dia kurang bilang kayak- dapat katalognya dia nggak masuk. nanti lah gue kasih tahu lah David Iya, Naib iya, lah. iya. Soalnya pas ada Budi Dalton, oh, oke dia tahu ya. Pokoknya artis tuh Bang Atir, Ipang Lajuardi, Budi Dalton, oh, oke ini antik. Terus akhirnya gue bilang lu viral di Instagram. Bang ternyata capek jadi artis. Anjing. Soalnya banyak RT RW ngirimin beras ke rumah. Ya Wah, alhamdulillah. Yoi, makanya terus akhirnya Mungkin minta di endorse untuk pemilihan RT berikutnya. Yoi. ya. Sekarang dia viral banget kan, viral Iya, sukses banget. dan Ya, rezeki. mudah-mudahan rezeki lah buat Rezeki. Ade. Tapi dia Tapi nggak bisa masih jahit. buka nggak buat- Udah kagak, jadi Nggak artis buat- sekarang. Ya, Yang nggak- gue lihat lu sama nggak bisa Sule. permak dong. Udah nggak bisa permak gua. Baru gua mau permak kancut gua bolong-bolong di rumahnya. Kan wah nih Ade Londok. jahitannya Mang Ade Londok nih kan legend ya gitu. Udah deh kita tadi sedikit intermezzo ngomongin Mang Odading. Kita ada perform nggak ya? Gue pengen dengerin, boleh nggak sih, Dir? Boleh banget, Satu Fit. lagu lo gitu. Boleh banget, boleh banget. Gue udah minta izin kok masih kembar ya. Iya, Udah. mestinya ada si kembar, Iya. jadi si Boni dan Benny. Benny itu untuk perform speaker first, tapi karena yang satu lagi di Bali Betul. dan yang satu Mana katanya mau kesini. tapi dia nggak mau kalau nggak ada kembarannya. Kembarannya. Ya namanya juga kembar, yang satu di sini ya sana pasti bergerak juga jadi nggak bisa. Apaan sih? Itu namanya hukum entanglement. Oh iya benar-benar. Jadi atom lu di sini, Koneksivitas. yang di sono mau kata ribuan kilometer. Resonansi terus ya? Resonansinya di sini. Ya. Jadi mau nggak mau harus bijinya dua-duanya nempel gitu ya. Bangke. Tir, bawain lagu ya. Boleh deh, ntar gue Oke? bawain lagu speaker first Coba ya. gue dengerin dulu deh lagunya Speaker First. Yeah.
Got you on a loaded gun, it's gonna be your hell, don't be fancy liar. Stab me with a knife in my back, you're gonna break me down, I just stand up higher. I won't let you go when the time has come, I won't let you know. I won't let you go when the time has come, I will rise on fire. Rise on fire. Got you on a lot of guns, it's gonna be your hell, all you fancy liar. Stab me with a knife in my back, gonna break me down, I just stand up higher. I will let you go when the time has come, I will let you know. I will let you go when the time has come, I will rise on fire. How hard you go and try to kill me, it won't break my soul, it won't break my soul. How hard you go and try to kill me, it won't break my soul, it won't break my soul. Try to kill me, it won't break my soul, it won't break my soul. How hard you go and try to kill me, it won't break my soul, it won't break my soul. How hard you go and try to kill me, it won't break my soul, it won't break my soul. Yes. Sup, anjing. Tir, Ya, Fit. ngobrol dikit lagi deh sebelum terakhir gitu. Pengen ada pertanyaan. Gua kan gak pernah ngerasain gitu rekaman di sana. Tadi dulu sedikit banyak udah nyeritain kayak tadi lu ternyata studio rekamannya bareng Adele. Ya. Padahal lu lebih tua, lu harusnya duluan gitu. Kan dia Adele, kakak. Gua udah mau serius, kampret. Ya, sharing dikit bedanya. Kayak anjing, ini pasti jauh beda lah, feel segala macam. Rekaman di sono sama di sini apa coba? Yang paling mencolok sih kalau Speaker First dulu 2004 sampai 2010 di Bandung. Di enggak label di Indo. Salah satu major label di Indo. Jadi gue tahu treatment mereka terhadap artis. Kurang berani ngambil resiko, kayak misalkan musik A lagi tren nih. Lu coba ngambil karakter lu tapi ngikut ke sini. Waktu zaman gue di label di Indo. Nah, di sana justru yang harus dipertajam tuh uniqueness lu, Fit. Karakter lu, jangan sama yang lain. Kalau di sini waktu gue nggak tahu yang sekarang. Waktu gue di label, waktu di Indo kayak diarahkan untuk sama. Kalau di sana no, uniqueness karakter yang dicari. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau gue merem, ini suara David nih, itu yang mereka cari. Gitu. Jadi karakter sama uniqueness yang dipertajam. Yang kedua, the way they treat the artist. Even Matt tuh produser Grammy, dia tuh kayak sopan banget. Humble banget. Tadi lu bilang sederhana banget. Sederhana banget, pakai sepeda, it's like 2 hours from
center London, dia pakai sepeda pulang. 2 jam 2 jam. rumahnya Terus dia. after recording gue tanya, gue mau having dinner Tir. Ya ada temen gue, terus gue bilang kayak, oh iya gue sama anak-anak jalan. Siapa temen lu? Ya mungkin lu nggak tahu rockstar lama di Indo, kayaknya nggak terlalu terkenal. Siapa? Gue bilang, Paul Weller man. Siapa yang nggak tahu Paul Weller, kampret? Gue bilang. Anjing, dia mau nongkrong sama Paul Weller. Paul, buat well-nya dihilangin sama ul-nya deh. Di sini ada paler. Peler. Wah anjing lu, dia mau Dia dinner udah sama lama. dia. Iya, Paul terus Weller. kayak the good things adalah di sana tuh literally menganggap profesi mereka pekerjaan Fit. Jadi di luar off stage nggak ada istilah rockstar. Ya tadi lucu sih, gue sempat ngobrol sama lu. Rockstar pendapat sono tuh sama sini tuh gimana? Iya, bedanya? jadi rockstar syndrome Sebenarnya itu. rockstar tuh buat mereka tuh apa Just gitu? on stage. Lu rockstar tuh on stage. Jadi Attitude lu. Attitude lu Yang- on stage. That's rockstar. Tapi kalau disebut ada di kita kayak istilah rockstar syndrome, bad attitude rockstar tuh sebenarnya di sana tuh simple. As long as you professional about your job, do it. Nggak ada rockstar syndrome. Ya lu mau mabok, Mau mabok, mau pakai narkoba di cewek, panggung, segala, tapi terserah. lu profesional Exactly. di yang lu udah Manggung komit. ya manggung, promo ya promo, recording ya Komit di recording. situ. Komit di situ. Itu rockstar sebenarnya. Betul, karena nggak semua ternyata kayak Axl Rose yang tabiatnya memang Brutal badass misalnya brutal, nggak gitu. semua kayak gitu. Tapi kan karena kita lihat itu di media, jadi kayak we think Tapi kadang itu dipertajam karena ada selling jualan. point-nya. Betul, jadi kayak terus akhirnya gue Kalau dapet nggak ngepet nggak ada jualannya nih. nggak ada. After recording gue jalan kayak di LA tuh ada Rainbow, tempatnya si Motley Crue, Guns N' Roses, Lemmy-nya Motorhead, ada pojok kayak gini, gue nongkrong di situ. Terus dia bilang kayak spot ini kursinya kayak gini Fit. Spot ini tuh di book only for Motley Crue and Guns N' Roses. No, not monthly crew. Itu bulanan dong, monthly crew. Crew bulanan. Ya Motley. Motley. Iya. Gimana sih? Nyari cacat nih grammar Nazi. Monthly crew. Weh, crew bulanan loh. Gua Ya gitu, jadi kayak akhirnya buat gue penting Fit, bukan piknik tapi lebih ke ya tadi The Blues Traveler tadi tuh itu gue butuh Experience, pendalaman. iya. Buat gue kayak gue suka Lemmy Motorhead banget. Iya, iya. Terus kayak dia tuh literally hidupnya apartemennya sebelah Rainbows biar bisa mabok tiap hari di situ. Asik. Jack Nicola kan dia meninggalnya diabetes juga karena everyday Jack Nicola. Kalau dia Dan nggak deket tuh banget sama bar yang lu tinggal main. jalan Rainbow. Terus kayak Punya akhirnya spot khusus. punya spot khusus yang dia bisa main dingdong 3 hari. Terus dia kayak rockstar kayak model Dave Grohl tuh kalau mau ketemu Lemmy ya di situ karena dia tahu kalau David ya pasti di Union Well lah. Kayak gitu Ya, pasti kayak ada. orang M Block pasti David nih mari nah nongkrongnya dah gitu. David mari. Ya kayak gitu terus ya ternyata kalau gua personal gua tuh rock and roll tuh salah satu musik yang bukan soal genre tapi it's all about attitude, it's all Sikap about- ya. Sikap banget. Rock and roll tuh itu gitu. Jadi kayak that's why gue ngerti banyak band yang gue rasa genrenya nggak rock and roll, dia bilang kayak even Lemmy, we are Motorhead and we playing rock and roll. I do that kind of stuff tuh. Jadi kayak rock and roll tuh soal the way you think, Bukan jenis musik, Bukan, tapi bukan. sebenarnya attitude. attitude lu. That's rock and roll. Jadi kayak Rockstar juga begitu, jadinya. begitu. Dan malah yang real rockstar, they really humble. very humble. Ya. Jadi kayak justru yang Thank you man. ya fit lah. It's been a pleasure for me. Lu kagak ngomongin gua anjing. Itu tadi udah ngomongin ya perbedaan yang rekaman udah berarti ya sedikit Udah, banyak ya, udah udah. berarti. Lu ada pertanyaan terakhir mungkin what is your asyik bahasa Inggris? Ini lo apa kayak influence music atau yang ngebentuk lo jadi sekarang tuh apa sih Tir? Siapa sih Tir? Ya dulu Inspirasi lo? ya awal-awal gua ngeband tuh Standar ya pertanyaan gue. Tapi The gue Beatles. belum tahu sih. The Beatles ya. Lo Beatles? Gua bawain The Beatles fit SMA tuh. Lu malah Beatles sana? Beatles banget. Jadi Gue pikir Stones gitu loh. no, dulu di Bandung tuh fansnya Beatles sama Stones tuh Bogokin split ya. Jadi kayak kalau lu pakai boots yang mengkilat gini, Lancip, ini Beatles. Tapi kalau pakai yang kulit balik, Sweat. pasti Rolling Stones man. Oke. Di Bandung tuh segitunya Gitu. gitu, segitunya. Dan gua Dan lu ke Beatles dulu? Gue ke sebenarnya? Beatles, why? Karena The Rolling Stones tuh ngefans berat sama Beatles. The Beatles. Jadi kayak Dan The musiknya- Beatles
John Lennon terutama ngefans berat sama Elvis Presley. Yes. The Beatles. Jadi setiap musisi itu menginspire another musician gitu sebenarnya. Betul. Berarti yang inspiring lo The Beatles. Tapi yang bikin gua geser adalah ketika dari Beatles nyabangnya jadi banyak fit. Tiba-tiba John Lennon ya jelas dia Elvis, terus ada Bob Dylan. Yang bikin gua nyasar banget tuh ketika gua tahu Jimi Hendrix tuh ngefans sama The Beatles. Oh. Ya, jadi kayak iya kan sama-sama di Inggris juga kan. Iya. Hendrix tuh exodus dari Amerika, dia lari ke Inggris, terus alasan dia mau main di bar itu adalah karena ada 2 orang yang dia pengen. Jadi dia nonton kayak misalnya tadi si Alex Franz Ferdinand nonton lo, tapi lo nggak tahu bodo amat siapa itu. Nah, kalau si Jimi Hendrix pengen ada yang nonton gue nih George Harrison dan Eric Clapton. Dua itu. Sampai akhirnya Jimi Hendrix Trio tuh di backstage, tiba-tiba bandnya udah mau manggung nih. Jimi Hendrix datang ke Mitchell sama Noel Redding, basisnya. Dia bilang kayak, gua nggak jadi bawain lagu yang tadi. Bawain ini satu, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Karena yang datang? Ada George Harrison. Wow. Terus akhirnya, ya istilah itu keluar lah. Jadi Hendrix itu menjadi pendobrak era itu karena dia di blues terlalu rock, di rock terlalu bluesy karena dia psychedelic gitu kan. Jadi semua orang, dan malam itu Cream main, Jimi Hendrix karena mabok berat dan ngefans. Dia ngefans sama Eric Clapton. Dia ambil gitar, naik ke panggung, main mabok berat, dan dia nggak sadar Eric Clapton udah nggak ada di panggung. Makanya ada istilah di Inggris, the God is dead now, karena Jimi Hendrix manggung di situ. Padahal Jimi Hendrix bukan mau niat sabotase panggungnya. He's literally fucked up, mabok banget, ngefans berat sama Clapton. Dia kayak bangun kayak, dah Claptonnya mana, dia bilang. Terus Eric Clapton di lorong tuh dia menikmati. Merokok nggak? Oh, nggak tahu. Ini anjing dari mana mainnya gila gini. Gitu, jadi Jimi Hendrix ada di momen yang pas ketika semua rockstar nongkrong di namanya Club 500 lah awal ya, di London. Itu tuh legend banget. Jadi kayak kabar tersiar bahwa Eric Clapton telah God is dead karena ada Jimi Hendrix, dan dari Jimi Hendrix era gua nurun ke bawah, fit, nggak ke atas. Jadi 70 ke bawah gara-gara musik dia. Berarti lu inspire Jimi Hendrix jadi personal idol lah. Dan cara bukan caranya, maksudnya banyak mempengaruhi lu dalam permainan lu. Banyak banget. Berarti kalau misalnya Jimi Hendrix masih hidup, bikin grup sama gua, jadinya Dave Hendrix. Jadinya lu. Kenapa mesti lu? Lu kenapa mesti lu? Gua nggak gitu. Iya. Oke. Ya, itu tadi berarti dia Beatles dan Jimi Hendrix. Ya. Udah ya. Udahlah. Sekolah segala macam lu Google sendiri aja tentang Atir. Gua udah mau masuk segmen terakhir nih. Apa nih, Fit? Ini gue curiga nih dari lu gak akan nyembur gue kan? Enggak. Nama segmen terakhir ini adalah Jambret. Yeah. Ngejam bareng David. Yeah. Bangke, gue apaan aja. Ya gitulah. Okay. Itu biasalah, biar ada sedikit permainan. Oke. Acara-acara TV harus ada permainannya gitu. Ada sedikit permainan. Permainan namanya Jambret. Gini, Tir. Jadi gue sama lu sweet. Oke. Ya. Siapa yang kalah, dia nyanyi duluan. Oke. Bikin kata ya. Bikin lagu dari kata. 2 kata. Oh shit, ini serius ya? Serius. Oh, oke. Ntar dulu, santai. Oke. Misalnya gue sebut kepala keluarga gitu misalnya. Gitu. Lu bikin lagu tentang kepala keluarga. Oke. Karena lu kalah, lu duluan. Gue yang ngasih kata ke lu. Oh, oke. Kepala keluarga, langsung bikin lagu tentang kepala keluarga. Nyanyi yang ada kepala keluarganya. Kalau begitu juga lu langsung spontan yang ada di kepala lu apa, kasih katanya ke gua 2 kata itu. Kata-katanya sensor atau enggak? Bebas. Mau ngomong pelir kan? Udah ngomong biji apa terserah ya. Jadi masing-masing megang gitar boleh? Boleh. Lu mau yang mana ini? Gue yang ini deh. Ya oke, gue ini.
Nah sekarang kita balik ke jambret. Kita sweet dulu siapa yang kalah, dia duluan. Oke. Lo pokoknya ada di pala lo apa nanti jeprut ngomong Oke. aja. Siap? Sweet. Seh. Peler. Gua kalah ya? Lu yang kalah, gue langsung bilang Berarti gua peler. duluan berarti. Iya, man. Berarti Liriknya yang ajaib lah, peler. Jangan serius lo. Jangan se-player itu juga kali. Pusing gua. Oke. Banyak anak kecil. Oh iya, yang- benar. sorry. Oke, ganti Dua deh. kata, dua kata. Gunung kembar. Gunung kembar. Oke. Sikat. Karena blues traveler, Oke. jadi kita nge-blues dikit. Lihat pemandangan kiri dan kanan. Lihat pemandangan gunung kembar yang indah sekali. Alright. Lihat di sana ada apa di ujungnya? Gunung kembar, ujung bulat hitam dan lancip. Oh, gunung kembar di sana. Oh, gunung kembar indah. Gunung kembar indah. Asal jangan kau jamak, kau rusak gunung kembar itu. Anjing. Gua nggak usah kan David yang kalah kan? Enak aja, enak aja lu. Goblok total lagi tuh gunung kembar. Asal jangan dijamah. Kembar ya. Oke, gue belum ada ide mau bikin tentang apa sekarang. Tadi gunung kembar ya. Ya, bangke lo. Biji kembar. Oke, biji kembar. Singkat. Anjir, bangke. Kita dari Kuncinya apa dari nih? mana kuncinya? Dari A lah ya. A. Hey, Hey, wah, apa itu? nggak tahu. Nongol What? dari balik celana. Wow, aku juga heran. Juga. Biji kembar. Wow, kayak gitaris lu dong. Bangke. Jangan keluar aja. Oh, nanti masuk angin. Awas kejepit. Biji kembar. Hey, Hey juga. apa itu? Oh, aku tidak tahu. Di balik celana. Celana siapa bang? Celana David. Oh, yeah. Hati-hati. Hati-hati apa bang? Kejepit. Wah, kan udah sunat bang saya. Apa itu? Say. Biji kembar. Apa itu? Yeah. Biji kembar. Biji kembar. Yeah, thank you everybody. Atir speaker first. Good luck for Thank you, speaker David. first. Bye, Keren you too, man. banget. Thank you, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biji kembar. Once again. Biji kembar. Wow, Biji kembar. Oh, biji kembar. Eko. Mana biji lu, Fit? Kembar.